Jadi kalau misalnya aku mau sholat lagi sakit atau Dita lagi sakit, itu mau sholat ngarah kemana? Nggak ada tanda panah kiblatnya. Seandainya tanah bisa bicara, mungkin Mekah adalah satu-satunya kota yang mampu membalas niat dengan kejadian nyata, entah berkah atau peringatan. Banyak yang meyakini bahwa Mekah adalah tanah yang menolak niat buruk, mengungkap keburukan yang tersembunyi dalam dada. Tidak sedikit jamaah yang menyaksikan peristiwa di luar nalar. Keanehan yang diyakini bukan sekadar kebetulan, melainkan teguran dari Allah bagi mereka yang datang tanpa ketulusan. Mulai dari kisah jamaah yang auratnya tersingkap sendiri, doa yang malah membakar rumah sendiri, hingga kejadian tak kasat mata. Inilah kejadian dan kisah aneh yang dialami jamaah Haji 4. Kisah ini bermula dari sebuah unggahan di media sosial X oleh @zaki ZR yang menuliskan pengalaman nyata kenalan ayahnya, seorang pria paruh baya yang akhirnya menunaikan ibadah haji setelah bertahun-tahun menabung. Di depan Ka'bah, dengan air mata dan kesungguhan, pria itu memohon agar Allah membersihkan hartanya. Tak lama setelah pulang ke tanah air, musibah besar terjadi. Rumah megahnya ludes terbakar, tak menyisakan satu benda pun. Awalnya semua mengira itu tragedi semata. Tapi pria itu justru tersadar doanya dijawab secara harfiah dan mutlak. Harta yang ia ingin dibersihkan benar-benar dibersihkan. Beberapa netizen berpendapat mungkin secara tak sadar, sebagian rezekinya itu berasal dari usaha yang tak sepenuhnya halal. Jika benar, semoga sejak hari itu ia meninggalkan bisnis lamanya dan memilih hidup sederhana, sebab tidak ada lagi harta yang tersisa. Kisah ini viral bukan karena sensasional, tapi karena jadi pengingat. Hati-hati saat berdoa, apalagi di Mekah. Karena Allah mendengar dan menjawab dengan caranya sendiri. Berikutnya adalah Sanoyan bin Budin, seorang jamaah haji asal Madura yang tak pernah menyangka bahwa langkahnya menuju Masjid Jin di Mekah akan menjadi awal dari peristiwa yang mengubah hidupnya. Pria paruh baya ini awalnya tampak biasa saja, mengikuti rombongan ziarah dengan tenang. Namun ketika bas atau bis mereka melintas di kawasan Ma'la, dekat pekuburan kota suci, ia tiba-tiba merengek ingin turun. Masjid Jin yang berdiri sejak zaman Nabi Muhammad menariknya seolah memanggil dari kejauhan. Sopir bis yang juga berasal dari Madura akhirnya mengalah, membiarkan Sanoyan turun sebentar. Tapi, tak sampai 1 menit berada di dalam masjid, Sanoyan berlari keluar dengan jeritan menggema di jalanan. Matanya kosong, lidahnya hanya menyebut nama Allah dan Rasulullah berulang-ulang. Ia tak mengenali siapapun, seolah jiwanya tersesat. Petugas haji pun segera membawanya ke kantor sektor dan melakukan ruqyah intensif. Anehnya, semua hasil pemeriksaan medis menunjukkan kondisinya normal, namun secara spiritual, sesuatu telah berubah. Banyak yang meyakini bahwa Sanoyan tersentuh oleh entitas goib penghuni Masjid Jin, tempat bersejarah di mana rombongan jin dahulu berbayat kepada Rasulullah. Setelah kejadian itu, Sanoyan memang pulih, tapi ia tak pernah bisa menjelaskan apa yang sebenarnya ia alami. Semoga jiwanya kini terasa lebih ringan, seolah beban yang ia bawa selama hidupnya ikut tersapu. Apakah ini bentuk karma atau jawaban dari doa-doanya yang selama ini terpendam? Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, di tanah suci, kejadian tak kasat mata bisa jadi nyata, dan apa yang menanti di balik pintu masjid tak selalu untuk manusia biasa. Ada pula kisah seorang perempuan muda yang berangkat haji dengan biaya dari uang ayahnya yang merupakan seorang koruptor. Kisah ini pertama kali beredar melalui pemberitaan media Pakuan pada 19 Juni 2022. Peristiwa ini terjadi di Tanah Suci Mekah dan dialami oleh seorang perempuan jamaah haji asal Indonesia. Identitas lengkapnya tidak diungkap. Menurut pengakuannya, dana untuk biaya naik haji alias ONH berasal dari tindak pidana korupsi yang berujung pada dipenjaranya sang ayah. Meski mengetahui bahwa sumber uang tersebut haram, ia tetap melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Baitullah. Saat menjalankan rangkaian ibadah haji, terjadi sebuah kejadian aneh yang memalukan dan tak bisa dijelaskan secara logika.
Meskipun ia mengenakan pakaian ihram lengkap dan dalam kondisi tidak berangin, kain ihram yang menutupi tubuhnya terus-menerus tersingkap dan membuka auratnya. Insiden ini berulang kali terjadi, bahkan ketika ia sudah berusaha menutupinya dengan rapat. Tak ada faktor angin, gangguan luar, ataupun kesalahan teknis pada pakaian yang dapat menjelaskan fenomena ini secara rasional. Perempuan itu merasa malu dan ketakutan. Hingga akhirnya, ia terus-menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai bentuk karma atau peringatan ilahi atas penggunaan harta haram untuk keperluan ibadah. Para ulama pun menegaskan, meskipun syarat dan rukun haji terpenuhi, ibadah yang dibiayai dengan uang haram dapat tertolak dan bahkan mendatangkan dosa. Selanjutnya ada kejadian menuai sorotan yang dialami oleh Arif Muhammad, seorang YouTuber populer saat menjalani ibadah umroh. Dalam sebuah video yang sempat ia unggah, Arif terlihat sedang berada di kamar hotelnya di Mekah. Dengan nada bercanda, ia menyampaikan keluhan bahwa tidak ada petunjuk arah kiblat sama sekali di kamar tersebut. Sambil tertawa, ia menyampaikan kebingungannya seolah menjadikan hal itu bahan lelucon. Jadi kalau misalnya aku mau sholat lagi sakit atau Dita lagi sakit, itu mau sholat ngarah kemana? Nggak ada tanda panah kiblatnya. Kalian ada nampak di mana arah kiblatnya? Namun tak berselang lama setelah video tersebut beredar, Arif mengalami gangguan kesehatan secara mendadak. Ia merasakan sakit tenggorokan, demam tinggi, dan tubuhnya terasa lemah. Dalam pernyataannya, ia sempat menduga bahwa kondisi tersebut hanya akibat dari pola makan yang sembarangan selama di Madinah, terutama karena konsumsi makanan pedas dan berminyak. Namun, banyak netizen menilai bahwa sakit tersebut bukan semata faktor fisik, melainkan bentuk teguran atas sikap kurang pantasnya bercanda di tempat suci. Komentar publik pun ramai mengingatkan bahwa Mekah adalah tanah haram, tempat di mana setiap kata dan tindakan memiliki konsekuensi spiritual. Arif akhirnya mengakui bahwa rasa sakit itu terasa seperti tamparan halus yang mengingatkannya untuk lebih menjaga lisan dan sikap. Sebab seperti yang disampaikan Imam An-Nawawi dalam Al-Adskar menulis, siapa yang meremehkan adab di tempat suci, bisa tertimpa hukuman segera sebelum kembali ke tanah air. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kesucian Mekah bukan sekadar simbol, tapi wilayah di mana balasan atas perbuatan bisa datang seketika. Dan terakhir ada kisah dari Ustadz Hafizur Rahman, seorang pembimbing umroh asal Lampung, memimpin rombongan jamaah asal Banten menuju Tanah Suci. Di antara rombongan, terdapat seorang ibu berusia sekitar 60 tahun yang langsung mencuri perhatian. Berbeda dari jamaah lain, ia tampil mencolok dengan dandanan tebal dan pakaian nyentrik. Tidak ada yang menyangka, perjalanan suci itu akan berubah menjadi kisah yang sulit dilupakan. Kejadian aneh dimulai saat ibadah tawaf di pelataran Ka'bah. Memasuki putaran ketiga, ibu tersebut mendadak mengamuk seperti orang kesurupan. Ia berteriak histeris, menolak disentuh siapapun, bahkan memaksa pulang ke Indonesia naik ojek. Setelah dibujuk dengan sabar, ia kembali tenang dan melanjutkan ibadah. Namun gangguan belum selesai. Saat ibadah sa'i di tengah perjalanan, ia tiba-tiba buang air kecil di celana di dalam masjid tanpa sadar. Ustadz Hafiz pun segera memanggil petugas untuk mensterilkan area najis, lalu membawa ibu itu kembali ke hotel. Puncaknya terjadi keesokan harinya. Tanpa alasan jelas, sang ibu telanjang bulat dan buang air besar di depan hotel. Polisi turun tangan. Ibu itu akhirnya ditenangkan paksa dengan disiram air dingin dan dibawa kembali ke kamar, lalu diikat agar tak kembali membuat keributan. Dari pengakuannya, saat muda ia memakai pelet untuk menikahi majikannya. Sejak itulah hidupnya diliputi penderitaan. Ustadz Hafiz menyimpulkan, pelet dan niat buruk yang dibawanya ke Tanah Suci telah berbalik menjadi bencana spiritual. Mekah bukan sekadar destinasi ibadah, melainkan cermin bagi jiwa yang datang mendekat. Di sana banyak yang datang dengan kamera dan ambisi, mengabadikan setiap gerakan seolah ibadah adalah panggung. Namun tak sedikit dari mereka yang pulang dengan hati hampa, karena niatnya tak pernah tertuju pada Allah. Sebaliknya ada pula jamaah yang datang dengan tubuh renta, harta pas-pasan, dan wajah penuh keriput, namun pulang membawa ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia.
Sebagaimana kata-kata yang kerap terdengar, Mekah adalah cermin. Ia memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya. Di tempat itu ada yang sembuh dari penyakit, tapi ada pula yang wafat dalam sujud terakhir. Tak ada pola yang bisa diprediksi kecuali satu hal, Allah menilai hati.